Ini adalah Hedorah versi Universe Godzilla Black Mask. Dan ini Mechagodzilla versi Universe Godzilla Black Mask, yang basically dia adalah daging Godzilla yang dilapisi besi. Di balik rupa Godzilla yang mengerikan, kaiju-kaiju lain juga digambarkan sangat mengerikan yang justru memberikan kesan yang lebih realistis. Mungkin bentuknya kayak gitu kalau ada di dunia nyata. Bukan cuma Hedorah sama Mechagodzilla aja, Rodan, Biollante, Mothra, sampai King Ghidorah ada versi Black Mask-nya guys. Jadi Kutu Film akan jelasin semua kaiju-kaiju di universe Black Mask dan fakta mengejutkan tentang adanya entitas mengerikan yang menjadi penyebab utama Godzilla dan universe Black Mask tercipta. Simak sampai habis guys, karena ini mind blowing banget. Ini adalah Anguirus versi aslinya, dan ini adalah Anguirus versi Universe Black Mask. Duri-duri di punggungnya memang terlihat lebih besar dibandingkan Anguirus versi aslinya guys. Tanduk-tanduknya juga lebih memanjang dan tajam. Mungkin kalian berpikir bentuknya biasa aja gitu. Tapi ini adalah bentuk sebelum evolusinya guys. Kalau dia sudah berevolusi, dia berubah jadi gumpalan daging berjalan. Bayangkan, setelah berevolusi, Anguirus ini kehilangan kulitnya, bahkan di bagian pahanya, kita bisa melihat tulang yang tidak terselimuti daging. Terus ada Hedorah, yang dulunya seperti ini, sekarang jadi begini guys. Dia punya mulut vertikal yang dipenuhi gigi yang bikin merinding guys. Bikin jiwa-jiwa tripofobia kita bangkit lagi. Selain itu, di bagian dadanya, kita bisa melihat bagian-bagian yang menggelantung layaknya usus. Nah, Hedorah versi Black Mask ini masih bisa berevolusi guys, menjadi sosok yang punya kepala yang diselimuti lumpur hitam layaknya rambut. Mirip kayak Anguirus tadi, evolusi Hedorah ini juga membuatnya tidak memiliki kulit lapisan terluar. Kali ini, tubuh lumpurnya dipenuhi oleh daging-daging merah. Bagian mulutnya juga mengalami perubahan. Mulut vertikalnya kini dipenuhi taring-taring tajam yang bisa terbuka lebar layaknya karakter Predator. Jika Titanosaurus dulunya terlihat seperti kuda laut, maka Titanosaurus versi Black Mask lebih mirip belut laut. Tapi sebenarnya kalau kalian nonton film Jurassic World Rebirth kemarin, Titanosaurus Black Mask ini benar-benar mirip Titanosaurus di film tersebut guys. Titanosaurus di dunia Godzilla awalnya memang tidak dibuat mirip dengan versi dinosaurusnya di dunia nyata guys. Dia lebih mirip kuda laut raksasa yang bisa berdiri. Titanosaurus versi Black Mask ini beda banget guys. Bahkan insang di lehernya membuatnya semakin mirip belut raksasa dengan sirip-sirip lebar yang membentang di bagian belakang tubuhnya. Nah, kalau bicara soal Titanosaurus yang dulu pernah muncul di film Terror of Mechagodzilla, beginilah rupa Mechagodzilla versi Black Mask-nya guys. Dia digambarkan sebagai sosok berupa daging yang diselimuti besi. Tentu saja dagingnya daging Godzilla. Karena di beberapa film Godzilla, Mechagodzilla memang digambarkan sebagai robot yang memanfaatkan tulang Godzilla yang mati di tahun 1954. Entah itu hanya memanfaatkan DNA dari tulang itu saja, ataupun ada juga versi yang benar-benar memanfaatkan tulang utuh Godzilla sebagai fondasi dasar Mechagodzilla tersebut. Seperti Mechagodzilla di ending anime Godzilla Singular Point. Kebayang gak sih, Minilla yang dianggap punya penampilan aneh, dibikin lebih aneh lagi di universe Black Mask ini. Dia jadi punya gigi bawah panjang yang bahkan sampai membuat mulut bagian atasnya terbelah. Seperti bapaknya yang asal-usulnya berasal dari salamander, dia juga awalnya berasal dari salamander guys. Tapi kita belum dikasih tahu kisah Minilla ini seperti apa. Namun kalau dilihat dari gambar ini, Minilla nampak punya pengikut yang memiliki dorsal Godzilla. Ini adalah orang-orang yang terjangkit virus Godzilla Black Mask, yang memang di komik Godzilla Black Mask chapter kedua, ada seekor sapi yang tidak sengaja meminum darah Godzilla hingga tubuhnya berubah menjadi sosok yang mirip Godzilla. Nampaknya hal yang sama juga terjadi pada orang-orang ini sehingga mereka memiliki rupa humanoid Godzilla. Rodan itu selalu digambarkan sebagai pteranodon raksasa yang berwarna kecoklatan dengan beberapa versi yang memiliki bercak api di tubuhnya. Berbeda dengan Rodan versi Black Mask yang memiliki tubuh berwarna hitam dengan garis menyala yang menyambung bagian dada dengan matanya. Rodan ini sengaja dibuat berwarna hitam sebagai tanda kematian jika mereka datang. Kalau ada gagak mendekat, maka akan ada orang meninggal. Di sini juga Rodan digambarkan bergerombol memakan manusia. Lalu di gambar yang lain, dia juga digambarkan memakan bangkai ikan layaknya perilaku burung kondor. Kalian bisa tebak gak, ini kaiju apa? Kutu Film hitung sampai 3 buat kalian jawab. 1, 2, 3. Udah punya jawabannya? Oke, ini adalah Biollante. Gimana tebakan kalian guys? Bener gak? Kalau bener silahkan komen di bawah.
Ini adalah Biollante versi Black Mask yang masih berbentuk mawar raksasa guys. Penampakannya memang seserem itu. Mungkin banyak yang nggak nyangka kalau ini Biollante. Menurut akun Twitter Metal Neck sendiri, yaitu akun yang menciptakan universe Black Mask ini, Biollante ini tercipta dari DNA anak perempuan bernama Rachel yang bercampur dengan sel Godzilla dan juga mawar. Sehingga terbentuklah Biollante yang kita lihat ini. Dan ini adalah versi evolusi terakhirnya yang dimana dia nampak tenang dan ramah. Namun kalau dia diganggu, dia akan menjadi makhluk yang sangat ganas. Kemudian ada si kembar tapi beda, yaitu Megalon dan Gigan. Yang dimana di universe Black Mask ini, keduanya memiliki perawakan sangat ramping dan terlihat seperti pendekar. Apalagi Megalon, dia nampak seperti tentara yang memakai baju jirah yang membawa pedang besar di tangan kanannya. Kalau dilihat dari kepalanya, dia nampak seperti pendekar ala-ala Jepang, tapi dengan penutup wajah mirip Predator. Dan untuk Gigan, dia nampak seperti Gigan versi Godzilla Final Wars, yang dimana memiliki perawakan ramping dengan corak dominan merah. Bisa dilihat, dia memiliki dada yang berlubang, dipenuhi gigi-gigi tajam. Berbeda dengan versi aslinya yang berupa gergaji di dadanya. Selain itu, pada bagian ekornya, dia juga memiliki mulut tambahan. Berbeda dengan yang aslinya yang hanya berupa ekor tajam yang berguna untuk menusuk lawannya. Oke, kalian tahu lah ya, ini versi Black Mask dari kaiju apa. Nah, kalau yang ini, kalian tahu gak ini siapa? Yap, ini Batra guys. Lihat bagian kepalanya guys, dia benar-benar kayak pendekar Jepang. Kaki depannya benar-benar dibikin mirip pedang. Kayaknya sayapnya berupa hologram deh guys. Berbeda dengan sayap Mothra yang benar-benar berwujud. Kalau dilihat dari kakinya, semuanya memiliki rupa panjang banget guys. Kalau di versi asli, kaki Mothra sama Batra itu hanya berguna buat tumpuan dan juga buat nyengkram dikit-dikit doang guys. Kalau kaki Mothra yang ini udah pasti gunanya lebih penting lagi. Bisa jadi bisa dipakai nonjok musuh. Ada perbedaan yang mencolok dari keduanya. Mothra itu kayak entitas yang kalem dan berwibawa. Sedangkan Batra kayak zombie guys. Kayak versi evilnya. Ya emang sih di versi aslinya dia itu versi evilnya Mothra. Nah ini nih King Ghidorah versi Black Mask. Yang kepalanya pakai tengkorak banteng. Kepalanya benar-benar kayak pakai topeng guys. Untuk sayapnya, ini mirip banget sama sayap ngengat yang dimana ada beberapa ngengat yang sayapnya nyatu sama ekornya. Ada corak lingkarannya pula lagi. Kalau di salah satu chapter Godzilla Black Mask kan ada sapi yang berubah jadi Godzilla. Nah ada kemungkinan kalau King Ghidorah ini tadinya adalah 3 ekor banteng yang jadi satu. Bayangkan guys. Ya mungkin aja lah ya kayak gitu. Karena origin story di universe Black Mask itu beda banget sama universe Godzilla asli. Nah kalau udah bahas semua kaiju yang ada di universe Black Mask, tentu aja kurang lengkap kalau gak bahas Godzilla-nya guys. Jadi menurut ceritanya, ini adalah Godzilla yang tercipta dari spesies salamander. Kalau kita ngikutin komiknya dari awal, kita seolah dikasih tahu kalau Godzilla ini tercipta dari spesies salamander yang terkena radiasi bom atom Nagasaki. Tapi ternyata lebih dari itu guys. Ternyata setelah membaca komiknya lebih jauh dan juga menyimak penjelasan dari si kreator komik ini, ternyata sosok Godzilla Reed tercipta dari sosok yang disebut Entity. Nah, Entity ini bentuknya kayak gini guys, transparan kayak hantu. Ternyata menurut penuturan si kreatornya sendiri, Entity ini muncul setiap kali bumi memasuki keadaan yang tidak seimbang. Di zaman dinosaurus, dia muncul dan merasuki salah satu binatang di zaman itu dan merubahnya menjadi Godzilla. Di abad pertengahan, Entity juga muncul lagi dan merubah lagi seekor binatang jadi Godzilla. Dan di zaman modern, tepatnya tahun 1954, dia terlahir kembali dan merasuki atau secara teknisnya, sosok Entity ini membiarkan tubuhnya dimakan salah satu salamander Pulau Odo, yaitu Reed, sehingga Reed bisa menjadi Godzilla seperti sekarang. Dan serum yang diberikan Serizawa ternyata cuman mempercepat proses evolusi tersebut guys, bukan menjadi penyebab utama Reed menjadi Godzilla. Nah dengan demikian, di universe Black Mask itu, dari era ke era akan selalu ada sosok Godzilla-nya guys, di saat bumi sudah dalam keadaan tidak seimbang. Entah itu karena keadaan alami yang tidak seimbang, ataupun keadaan peradaban manusia yang tidak seimbang. Sosok Godzilla ini akan menyeimbangkannya dengan memusnahkan biang kerok ketidakseimbangan itu guys. Salah satunya manusia. Nah, calon binatang yang dirasuki Entity ini biasanya memiliki masa lalu yang kelam sehingga itu akan menjadi motifnya membalas dendam ke si biang kerok ketidakseimbangan itu guys. Contohnya Reed adalah korban pembakaran hutan Pulau Odo yang dilakukan manusia. Kemudian dia juga korban keganasan radiasi bom atom Nagasaki. Sehingga peristiwa-peristiwa ini menjadikannya makhluk yang terpilih Entity untuk dijadikan menjadi sosok dewa yang akan membalaskan kerusakan itu. Jadi kisah Godzilla Black Mask lebih dari fiksi ilmiah guys, tapi juga menghadirkan elemen mistis ke dunia Godzilla. Mirip kayak universe Attack on Titan.
Gimana guys, kalian baru tahu soal hal ini? Kutu Film juga baru tahu sebab komik Godzilla Black Mask dilanjut lagi guys. Yang tadinya si kreator bilang kalau komiknya bakal mentok di chapter 9, sekarang udah ada chapter 10-nya guys. Dan menunjukkan lebih jauh soal sosok entity ini. Kutu Film akan bahas di video selanjutnya guys. Jadi stay tune terus oke? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in next video.